Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan apa yang tersisa dari penafsiran atau poin-poin tadabbur dari surat Al-Kahfi, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan sampai akhir dari atau sampai penutupan kisah yang terjadi antara Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam. Nah, pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan masuk ke sesi terakhir dari poin-poin tadabbur dalam surat Al-Kahfi, yang mana kita akan mulai dengan ayat ke kita akan mulai dengan ayat ke 83. Ya, karena kisah antara Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam berakhir pada ayat ke-82. Ya, kita akan mulai dengan ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ya, surat Al-Kahfi ayat ke-83. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Silakan dibaca terjemahannya, Pak Rama. Al-Kahfi ayat ke-83. Baik, Ustaz. Surat Al-Kahfi ayat ke-83. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan aku bacakan kepadamu kisahnya. Ya, sebenarnya kalau kita baca terjemahan di versi Depak atau Kementerian Agama, maka di sini akan ada sebuah poin yang hilang dari ayat ini. Karena kalau tadi kita dengar terjemahannya adalah mereka bertanya kepada engkau tentang Zulkarnain, katakanlah bahwasanya aku akan membacakan kepada kalian tentang kisahnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ayatnya, dalam ayatnya yang versi Arabnya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata zikra di akhir. Ya, qul sa'atlu 'alaikum minhu zikra. Ya, kata zikir di sini maknanya adalah sebuah penyampaian yang mengandung nasihat, yang mengandung berbagai hikmah di balik. Jadi bukan sekedar kisah. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya saya akan menyebutkan kisahnya kepada kalian. Ya, padahal makna sebenarnya lebih dari itu. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan ayat ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab permintaan Quraisy ketika mereka bertanya tentang Dzulqarnain, atau permintaan orang-orang Yahudi, ya, lebih tepatnya orang-orang Yahudi, mereka meminta dikisahkan tentang Dzulqarnain. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Saya akan sebutkan atas kalian dari kisah fullnya, dari kisah versi utuhnya, saya hanya akan menyebutkan dzikra. Saya hanya akan menyebutkan bagian-bagiannya yang mengandung nasihat dan mengandung hikmah di baliknya. Ya, jadi kata zikir di sini maksudnya bukan sekedar kisah, tapi segmen atau bagian dari kisah yang mengandung banyak pelajaran di balik. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah mengatakan ini adalah pernyataan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kisah-kisah Al-Qur'an itu
sudah Allah Subhanahu wa taala pilihkan darinya bagian-bagian yang mengandung hikmahnya saja. Ini mencakup seluruh kisah, bukan hanya kisah Dzulqarnain saja, tapi juga kisah-kisah lain yang Allah bawakan dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya kisah antara Nabi Musa dengan Fir'aun, ya, kisah antara Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, ya, dengan kaum mereka, ya, antara Nabi Lut dengan kaumnya, antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, ya, antara Nabi Muhammad dengan orang-orang munafik, ya, dan seterusnya. Jadi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini hanya bagian dari kisah tersebut yang mengandung pelajaran yang abadi, yang bisa dijadikan pedoman hidup oleh kaum muslimin hingga hari kiamat. Inilah yang membedakan antara kisah Al-Quran dengan kisah-kisah lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyifati Al-Quran dengan kitab yang sempurna, yang tidak ada sedikit pun kekurangan padanya, walaupun di dalamnya ada kisah. Ini menunjukkan bahwasanya kisah ini sudah difilter, sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mana di antaranya yang mengandung banyak banyak pelajaran berharga di baliknya. Ya, oleh karenanya ini juga merupakan hasungan atau motivasi bagi kita untuk memperhatikan, ya, kisah-kisah ini, untuk merenunginya, untuk mempelajarinya dengan baik. Uh, Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, kalau kita mau lihat masih dalam kisah Dzulqarnain, ya, kita lihat pada ayat ke 94. Ya, ayat ke 94. Silakan dibaca terjemahannya Pak Rama. Surat Al-Kahfi ayat ke-94, mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Selanjutnya ayat 95 juga. Ayat 95. Ayat ke-95 dari surat Al-Kahfi, Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Ya, barakallahu fikum. Ayat ke-94 ini, di mana di sini kaum yang ditemui oleh Dzulqarnain, ya, mengatakan kepada Dzulqarnain bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kaum yang merusak, ya, di muka bumi, berbuat kerusakan. Maka mereka memohon kepada Dzulqarnain untuk membangunkan dinding yang membatasi antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Para ulama rahimahumullah mengatakan bahwasanya ini, ya, sejatinya merupakan perintah atau syariat secara tidak langsung akan diperbolehkannya membuat penjara, ya, membuat penjara-penjara yang padanya orang-orang jahat itu ditahan. Jadi di sini perhatikan bagaimana kaum yang ditemui oleh Dzulqarnain meminta kepada Dzulqarnain untuk dibuatkan pembatas antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di sini kita bisa memahami perbuatan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena dikisahkan bahwasanya pemimpin Islam pertama yang mengadakan sistem penjara ini, ya, adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ini bukanlah jenis hukuman yang merupakan bentuk pengada-ngadaan dari beliau, tapi sudah ada contohnya sejak zaman dahulu dan sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Allah hanya menyebutkan bagian-bagian dari kisah yang mengandung banyak faedah di balik. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan bahwasanya salah satu di antara sekian banyak umat yang ditemui oleh Dzulqarnain adalah kaum yang tinggal bersebelahan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dan mereka meminta kepada Dzulqarnain untuk dibangunkan tembok pembatas antara mereka, ya, dengan Ya'juj dan Ma'juj, hingga melindungi mereka dari kejelekan atau keburukan yang ditimbulkan oleh kaum yang jahat ini.
Nah, ini menunjukkan disyariatkannya atau diperbolehkannya membangun penjara untuk menahan kejelekan orang-orang tertentu. Ya, seperti itu. Kemudian juga pada ayat yang selanjutnya, ayat ke-95. Di sini ketika kaum yang tinggal di sebelah Ya'juj dan Ma'juj menawarkan kepada Dzulqarnain untuk memberikan upah atas pembangunan tembok tersebut, ya, Dzulqarnain memutuskan untuk menolaknya, menolaknya. Akan tetapi beliau mengatakan, fa'inuni biquwwah, akan tetapi bantulah aku untuk membangunnya. Ya, jadi Dzulqarnain ketika hendak berbuat sesuatu yang ma'ruf ini, ya, berbuat suatu kebaikan kepada kaum ini, ya, Dzulqarnain tidak menerima upah. Dia tidak mau menerima upah karena memang semua yang dia miliki, ya, baik itu kekuasaan, kemudian prajurit-prajurit yang dia miliki, kemudian sumber daya yang dia miliki, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dia mengatakan, qala ma makanni fihi rabbi khair. Ya, apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Tuhanku berikan kepadaku, itu lebih baik, ya, lebih baik daripada apa yang kalian tawarkan. Ya, ini adalah penolakan yang halus dari Dzulqarnain, ya, terhadap upah yang hendak diberikan oleh oleh apa namanya, kaum tersebut. Akan tetapi Dzulqarnain tetap meminta mereka untuk membantu. Akan tetapi bantulah aku dengan kekuatan kalian. Ya, jadi biar biayanya saya yang tanggung, kemudian bahan-bahan bangunannya biar saya yang tanggung karena saya punya, dan ini adalah Allah yang menganugerahkan kepada saya. Tapi jika kalian ingin membantu, ya, dengan tenaga kalian, maka tidak mengapa. Ya, ini teman-teman sekalian menunjukkan sebuah nasihat atas bagi kita semua, bahwasanya seseorang hendaknya menyadari bahwasanya kenikmatan yang telah dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu berupa harta atau berupa ilmu atau berupa uh, banyak kenikmatan lainnya, yaitu harus ia tunaikan haknya. Ya, harta memiliki hak yang harus kita tunaikan, ya, seperti zakat, ya, sedekah, dan seterusnya. Kemudian kekuatan juga, kita memiliki kekuatan kesehatan, dia memiliki hak yang harus kita tunaikan, ya, dengan membantu orang lain, dengan bertawun dalam kebaikan, ya, terlibat dalam proyek-proyek kebaikan atau proyek-proyek yang sifatnya sosial, ya, dan seterusnya. Ya, kita memiliki waktu, ya, waktu ini memiliki hak untuk kita berikan untuk membantu kaum muslimin, memberikan kemanfaatan terhadap agama ini, ya, dan seterusnya. Kita harus sadari ini, ya, jangan sampai dengan segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, tapi kita masih sulit untuk mengeluarkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula ilmu. Ya, siapa yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memberikannya, ya, kepada manusia, menyebarkannya kepada manusia. Ya, baik ilmu tersebut masih sedikit ataupun sudah banyak. Dan juga di sini menunjukkan keutamaan bahu membahu dalam kebaikan, ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, oleh karenanya di sini Dzulqarnain meminta mereka untuk ikut membantu, ya, untuk ikut membantu membangun tembok tersebut. Kemudian di antara poin tadabbur yang selanjutnya adalah dalam ayat 106, ya, ayat 106 kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ya. Silakan dibaca terjemahannya. Ayat 106. Ayat 106 dari surat Al-Kahfi, yang artinya, demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Ya, perhatikan teman-teman di sini, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang balasan orang-orang ini, ya, dari mulai ayat ke 105, ya, kurang lebihnya. Ayat 105 Allah Subhanahu wa taala firman, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum
fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya, mereka inilah orang-orang yang kafir, ya, ingkar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, ya, dan juga terhadap perjumpaan dengan Tuhan mereka. Maka gugurlah, ya, runtuhlah atau hilanglah semua amal mereka, dan kami di hari kiamat tidak akan menegakkan, ya, timbangan untuk mereka. Maksudnya tidak perlu lagi ditegakkan timbangan untuk mereka karena sudah tidak ada lagi amal mereka yang tersisa. Ya, orang-orang kafir, ya, tidak perlu lagi ditegakkan timbangan untuk mereka karena dengan kekafiran tersebut, ya, seluruh amal kebaikan mereka sudah gugur, ya, sudah pasti, ya, nasib mereka akhirnya akan ke neraka. Ya, tapi perhatikan di sini dalam ayat 106, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya balasan yang pedih tadi berupa gugurnya amalan, berupa eh, penelantaran mereka di hari kiamat kelak, ternyata adalah balasan dari kekafiran mereka dan juga sikap mereka yang selalu memandang ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan candaan. Ya, kalau kita lihat, eh, bukankah ketika Allah mengatakan itulah balasan atas kekafiran mereka, seharusnya sudah cukup, ya, karena kekafiran ini merupakan dosa yang sangat besar, yang paling besar, yang tidak akan Allah ampuni. Tapi ternyata Allah juga menyebutkan dosa lainnya yang mengakibatkan balasan yang buruk ini kepada mereka. Ya, Allah menyebutkannya secara terpisah. Itulah balasan mereka karena kekafiran mereka dan karena sikap mereka yang biasa menganggap ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan candaan dan olok-olok. Ini menunjukkan akan besarnya dosa yang mengolok-olok dan bercanda tentang ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya Allah menyebutkannya secara khusus di sini. Padahal seandainya Allah menyebutkan dzalika jazaohum jahannam, itu sudah sangat cukup, ya, untuk menjelaskan perbuatan yang membuat mereka terjerumus ke dalam akibat yang buruk ini. Tapi Allah menambahkan lagi, ya, bahwasanya di antara perbuatan mereka juga adalah mereka biasa bercanda dengan agama ini, ya, mengolok-olok agama ini, menjadikannya sebagai bahan candaan. Ini adalah peringatan yang keras, ya, dari Allah, ya, akan bahaya dari perbuatan ini. Dan peringatan ini bukan hanya pada ayat ini, tapi banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ulang, ya, bahaya mengambil atau menjadikan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan candaan. Dan termasuk di dalamnya adalah menyindir atau mengejek orang-orang yang menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya ketika ada orang yang memutuskan untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penampilan mereka, ya, kemudian mereka mengejek orang tersebut atau mengolok-olok orang tersebut. Ya, kemudian misalnya ketika ada sebuah syariat yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya, maka mereka mulai mengolok-oloknya atau mengejeknya. Ya, ini adalah hal yang sangat berbahaya, walaupun hanya diucapkan dengan niat bercanda. Ya, balasannya sangat sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mundur sedikit ke ayat yang sebelumnya, ya, ayat yang sebelumnya, ayat ke-98, ya, atau dari 96 sampai 98. Silakan dibaca terjemahan. Ayat ke-96 sampai 98. Surat Al-Kahfi ayat ke-96. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh.
dan janji Tuhanku itu adalah benar. Barakallahu fikum. Ya, di sini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Ya, pertama adalah perhatikan bagaimana Zulkarnain ternyata ketika menjanjikan akan membangunkan dinding di antara dua gunung ini, ya, ternyata janji beliau ini bukan sekedar omong kosong belaka. Ternyata beliau memang orang yang tahu bagaimana membangun benteng yang kokoh. Ya, oleh karena beliau mengatakan, bawakan kepada saya potongan besi. Kemudian beliau menumpuk potongan besi tersebut hingga sampai atau sejajar dengan kedua puncak gunung. Kemudian beliau meminta tembaga atau timah panas. Kemudian beliau siramkan. Intinya, beliau tahu bagaimana cara membangun dinding yang kokoh. Ya, ini merupakan pengingat bagi kita semua bahwasanya apabila kita menekuni suatu pekerjaan, ya, menekuni suatu profesi, ya, maka hendaklah kita bersikap profesional dalam hal tersebut. Ya, hendaknya kita benar-benar menguasai bidang yang kita tekuni. Ya, oleh karenanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya Allah suka, ya, apabila seorang hamba itu melakukan suatu hal, ya, apabila dia bersifat atau bersikap profesional ketika melakukannya. Jadi dia ketika bekerja, seorang muslim, seorang pegawai muslim yang baik, itu adalah seorang pegawai yang benar-benar menghayati tugasnya. Dia tahu bahwasanya tugas ini diberikan kepada dia, ya, tanggung jawab ini diberikan kepada dia, maka sudah merupakan kewajiban baginya untuk benar-benar all out dalam hal tersebut. Ya, dia benar-benar paham apa yang dia kerjakan, dia benar-benar paham bagaimana dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, apabila dia misalnya menyediakan suatu jasa, maka dia berikan jasa ini dalam bentuknya yang terbaik. Ya, jangan sampai dia mengecewakan pelanggan, jangan sampai dia mengecewakan orang yang mempercayainya, dan seterusnya. Ya, ini merupakan tuntunan Islam dalam hal ini. Jadi salah apabila seorang muslim itu tidak memperhatikan profesionalisme dalam pekerjaan. Ya, ini salah. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala suka apabila kalian itu bersifat profesional dalam bekerja. Ya, kalian ingin membuat sesuatu, maka pelajari terlebih dahulu sehingga kalian bisa membuatnya dengan bentuk dan hasil yang terbaik, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian juga teman-teman sekalian, setelah Zulkarnain membuat tembok ini, setelah beliau mengarahkan usahanya, ya, dalam membuat tembok ini dengan sebaik-baiknya, ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufik pada beliau dalam hal ini hingga akhirnya jadilah sebuah benteng yang kokoh. Ya, oleh karenanya dalam ayat ke-97 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang benteng ini, famasta'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka Ya'juj dan Ma'juj pun tidak mampu memanjatnya dan tidak pula mampu membolonginya, melubanginya. Bayangkan ada sebuah tembok yang tidak mampu dilubangi oleh sekian banyak manusia. Ya, kita tahu Ya'juj dan Ma'juj ini adalah manusia. Ya, kalau kita lihat pembahasannya di ilmu hadis, ya, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sekelompok umat dari manusia. Jadi mereka bukan alien atau hewan atau manusia campur hewan, enggak, tapi mereka manusia. Dan jumlah mereka banyak. Ya, jumlah mereka sangat banyak. Tapi ternyata mereka tidak mampu melubangi tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Tidak mampu melubangi tembok yang dibuat oleh Zulkarnain dan tidak mampu memanjatnya. Ya, padahal mereka ini dikisahkan sebagai umat yang bengis, yang sangat licik dalam berbuat kejahatan kepada kaum yang menjadi musuh mereka. Tapi kenyataannya ternyata mereka tidak mampu melubangi dan juga memanjat tembok ini. Ini menunjukkan kepada kita, teman-teman sekalian, bahwasanya apabila seseorang itu telah melakukan sebuah pekerjaan dengan maksimal, kemudian dia menyerahkan taufiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasanya Allah lah yang akan menjaga pekerjaannya tersebut. Ya, Allah lah yang akan menyempurnakan pekerjaannya tersebut. Jadi seorang pegawai, seorang pemilik perusahaan misalnya, atau seorang wira swasta,
Ya, apabila dia sudah bersikap profesional dalam bekerja, dia sudah maksimal menunaikan pekerjaannya, ya, dan juga dia sudah bertawakal kepada Allah, mohon taufik darinya, maka insya Allah hasil dari pekerjaan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan menyempurnakannya, yang akan menjaganya. Ya, ini juga merupakan dalil ya bahwasanya eh, kesempurnaan atau kebaikan suatu negara atau kebaikan hasil kerja dari suatu negara itu tergantung kepada kesolehan pemimpinnya. Ya. Jadi diperhatikan di sini, Dzulqarnain adalah seorang pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang benar-benar sadar akan kekuatan Allah dan anugerah Allah atas dirinya. Ya, tidak ada sama sekali sifat sombong atau sifat merasa dirinya paling berjasa atau merasa dirinya paling kuat. Tidak ada dalam diri Dzulqarnain, meskipun dia adalah seorang pemimpin yang sangat kuat, yang sudah menaklukkan dunia, yang sudah keliling dunia, menaklukkan berbagai wilayah. Tapi tetap saja beliau sadar akan kekuatan yang Allah anugerahkan kepadanya. Ketika seorang pemimpin itu seperti ini, ya maka insya Allah hasil atau pemerintahan yang berada di bawahnya akan menjadi baik. Ya, dan juga termasuk diantaranya sebuah keluarga. Ya, apabila pemimpinnya baik, ya, apabila ayah ya selaku pemimpin dari keluarga tersebut baik, maka insya Allah ya dengan izin Allah ya semua yang ada dalam keluarga tersebut akan menjadi baik. Dan ini juga sudah kita sebutkan sebelumnya ya pada kisah antara Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam, ya, di mana kita sebutkan bahwasanya kesalehan orang tua itu adalah faktor terbesar yang akan menjaga keturunannya dari hal-hal yang tidak disukai, ya baik itu kemiskinan ataupun penyimpangan ideologi, ya, penyimpangan dari segi akhlak dan seterusnya. Faktor yang penting yang dapat menjaga sebuah komunitas, ya, sebuah keluarga, ya, sebuah masyarakat dari hal-hal seperti ini adalah ya, kesolehan pemimpin, kebaikan pemimpin, ya, seperti itu. Kemudian pada ayat yang terakhir, ayat 98, ya perhatikan bagaimana setelah terbangun atau terbuat tembok yang sedemikian kokohnya, sedemikian tingginya di hadapan Dzulqarnain, ternyata apa yang Dzulqarnain katakan? Beliau tidak mengatakan, wah ini berkat ilmu yang saya pelajari di uh, Fakultas Teknik misalnya. Saya dulu dapat peringkat yang tinggi di sini, maka saya bisa membangun tembok dengan arsitektur yang baik, dengan kekokohan yang sempurna. Atau ini berkat pekerja saya yang sudah bertahun-tahun bekerja bersama saya. Atau ini berkat kemampuan saya dalam memilih bahan-bahan bangunan yang bagus. Atau ini berkat leadership saya yang sempurna, kemampuan saya memimpin, kemampuan saya memanage pekerja-pekerja saya. Tidak. Ya, hal yang pertama beliau katakan adalah qala hadza rahmatum min rabbi. Ya, ini adalah hasil dari rahmat Tuhanku. Ini adalah hal yang menyadarkan kita teman-teman sekalian. Ketika kita mendapatkan hasil yang baik dari pekerjaan kita, dari ujian kita, kita sedang melakukan ujian, kemudian ternyata hasilnya baik dari ujian tersebut. Ya, maka hal pertama yang harus kita ucapkan adalah hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah semata-mata berkat rahmat dari Tuhanku. Ini hal yang pertama yang harus kita ucapkan. Ya, bukan menyebutkan sebab duniawi, bukan menyebutkan usaha kita, bukan menyebutkan ketekunan kita atau kerajinan kita, tidak. Hal pertama yang harus kita ucapkan adalah hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ya, semua ini ya tembok yang kokoh yang kalian lihat di hadapan kalian ini semata-mata bisa saya bangun berkat rahmat dari Tuhanku. Ini mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian adab bersama Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana kita menyandarkan segala kenikmatan yang kita terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Dzulqarnain mengatakan fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Namun meskipun tembok ini sangat kokoh, meskipun tembok ini sangat menjulang tinggi, tapi jika telah datang ketentuan Tuhanku, maka dia akan roboh seketika, akan luluh lantak seketika.
Ya, ini adalah pengingat kepada kita, teman-teman sekalian, bahwasanya bagaimanapun kesuksesan kita, bagaimanapun tingginya pencapaian kita di dunia ini, ya kita harus selalu ingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kekayaan yang berhasil kita kumpulkan, bagaimanapun cemerlangnya karir kita, bagaimanapun kesuksesan yang kita raih di dunia ini, ya tetap kita nanti akan meninggal, kita akan wafat, kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaklah kita menggunakan semua kesuksesan tersebut, semua pencapaian tersebut untuk ya meraih kesuksesan yang hakiki, ya meraih pencapaian yang abadi, yaitu kebahagiaan di hari kiamat, ya, kebahagiaan di hari kiamat dengan meraih surga Allah, meraih ridha Allah, dan juga mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, teman-teman sekalian. Baik, mungkin sampai di sini dulu tadabbur yang bisa kita sampaikan tentang surat Al-Kahfi. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada surat pilihan lainnya yang insya Allah akan kita kabarkan di pertemuan selanjutnya, yang mungkin suratnya tidak terlalu panjang, yang bisa selesai dalam satu pertemuan saja, karena pertemuan selanjutnya insya Allah akan menjadi pertemuan terakhir di bulan suci yang mulia ini. Sebelum kita tutup, kita akan menyebutkan ringkasan umum atau faedah-faedah umum tentang surat Al-Kahfi secara keseluruhan. Ya, pertama yang harus kita ketahui tentang surat Al-Kahfi ini adalah bahwasanya surat Al-Kahfi ini mengandung tiga kisah yang merupakan salah satu kisah terbaik dalam Al-Quran, yang kesemuanya bertujuan untuk mengokohkan atau memancangkan akidah dan juga keimanan kepada Allah dalam hati kita. Ya, tiga kisah ini ya bertujuan untuk mengokohkan akidah dan keyakinan kita serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi, ya, di mana Allah menyebutkan bahwasanya pemuda-pemuda itu ya hijrah masuk ke dalam gua demi menyelamatkan agama mereka. Ya. Kemudian kisah yang kedua, kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khidir. Ya, bagaimana Nabi Musa bersikap rendah hati, tawadhu di hadapan Khidir alaihissalam yang sebenarnya dari segi derajat lebih rendah dari beliau. Ya, tapi demi meraih ilmu tentang keimanan, ya, demi meningkatkan keimanan beliau kepada Allah, demi meningkatkan akidah, ya, keyakinan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala, beliau rela melakukan perjalanan yang jauh, kemudian mengikuti Khidir menuntut ilmu kepadanya. Ya, kemudian kisah yang ketiga adalah kisah Zulkarnain yang baru saja kita sebutkan beberapa faedah darinya. Ya, Allah menyebutkan bagaimana Zulkarnain merupakan raja yang sangat berkuasa, yang sangat kuat kekuatannya dalam segala hal. Ya, tapi bersamaan dengan itu, ya, dia adalah seorang yang akidahnya kuat, yang keimanannya tinggi. Ya, dia adalah seorang yang bertakwa, ya, beramal saleh, ya, bersikap adil dalam segala sesuatu, ya, dan seterusnya. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwasanya bagaimanapun tingginya kedudukan kita di dunia ini, jangan sampai hal itu malah memalingkan kita dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga dalam surat Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan keutamaan para pemuda, ya, para pemuda. Ya. Kalau dalam istilah Islam, orang itu kalau masih di bawah 40 tahun itu masih terhitung sebagai pemuda, sebagai kawula muda lah kalau istilah kita. Ya. Perhatikan bagaimana Ashabul Kahfi ini seluruhnya adalah fityah, seluruhnya adalah para pemuda. Ya. Ibnu Katsir ya rahimahullahu taala mengomentari ayat ini dengan mengomentari kisah ini, kisah Ashabul Kahfi ini, ya beliau mengatakan dzakara ta'ala annahum fityah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Ashabul Kahfi ini seluruhnya adalah pemuda, seluruhnya. Ya, tidak ada di antara mereka yang
sudah tua, sudah sepuh, tidak ada. Semuanya pemuda. Ya, bayangkan dari sekian banyak anggota kaumnya yang selamat hanya pemuda-pemuda ini saja yang sadar akan uh, kekuasaan Allah, yang sadar akan agama yang benar, hanya pemuda-pemuda ini saja. Ya, oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ya mereka adalah para pemuda dan memang ya, dari zaman ke zaman, ya, kalau dilihat dari sejarah dakwah para nabi dari zaman ke zaman, itu para pemuda inilah yang paling mudah menerima dakwah tersebut. Ya, karena mereka berbeda dengan kalangan-kalangan sepuh dalam suatu masyarakat. Ya, kalangan-kalangan sepuh ini biasanya sudah benar-benar terpatri di hati mereka keyakinan yang sesat tersebut, sehingga sulit sekali bagi mereka untuk meninggalkan, sulit sekali bagi mereka untuk berpindah darinya kecuali ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya dari sekian banyak penduduk Quraisy ya, yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW, kita lihat mayoritas mereka yang beriman adalah para pemuda. Adapun kaum sepuh, kalangan sepuh, itu mayoritasnya meninggal dalam kekafiran. Ya, ngotot memperjuangkan kekafirannya. Ya, ini adalah peringatan bagi kita, para dai, dan juga bagi kita para orang tua, untuk memperhatikan ya bagaimana kita mendidik, mentarbiyah anak-anak muda kita, ya, mendidik anak-anak kita sehingga yang tertanam dalam hati mereka adalah kebaikan, ya bukan sebaliknya. Uh, Baik, mungkin sampai di situ saja. Wallahu taala alam bisawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha ini, menjadikan kajian ini sebagai bentuk usaha kita memakmurkan bulan Al-Quran ini dengan perhatian terhadap Al-Quran, tadabburinya, membaca makna-maknanya, yang mengambil berbagai pelajaran dan ibrah darinya. Ya, semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan, ya, bisa menjadi sumber keberkahan bagi usia dan juga kehidupan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Barakallahu fikum jami'an. Anak kembalikan kepada moderator. Jazakumullahu khairan Ustadz atas untayan nasihat dan juga ilmu yang diberikan Ustadz pada kesempatan siang hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang Allah senantiasa jadikan kita mudah untuk mengamalkannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya baik di Zoom atau di Clubhouse, dapat menulis di kolom chat agar kami bacakan, atau apabila ingin bertanya langsung kepada Ustadz pun bisa chat ke Ustadz. Dan apabila ingin bertanya secara interaktif, bisa raise hand di Zoom ataupun di Clubhouse. Baik, ada penanya pertama Ustadz di Clubhouse. Silakan untuk Pak Saleh untuk bertanya dengan cukup jelas dan singkat kepada Ustadz. Tafadhol Pak Saleh. Baik, Anda izin membacakan pertanyaan tertulis dulu deh, Ustadz, dari Zoom. Silakan. Joko. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya tentang anjuran membaca surat ini di siang hari Jumat. Apakah ada faedah yang hendak ditekankan dengan kaitannya kenapa hari Jumat? Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Ana belum pernah tahu ya kenapa dikhususkan pembacaan surat Al-Kahfi pada hari Jumat secara spesial seperti itu. Ada sebenarnya keutamaannya, tapi kaitan keutamaan tersebut dengan hari Jumat, wallahu a'lam, ana belum tahu ya. Mungkin nanti akan kita cari bersama. Tapi yang jelas anjuran tersebut ada
ya, anjuran tersebut ada, uh, dan mungkin kalau kita mau cari penjelasannya, uh, wallahu alam, ana sepertinya pernah baca tentang hal ini, tapi belum belum terlalu, ana belum ingat saat ini. Insya Allah nanti akan saya kabarkan, insya Allah Pak Joko. Yang jelas, surat ini disunahkan untuk dibaca setiap Jumatnya. Tetapi mengapa dia tentukan di hari Jumat ini, yang ana belum belum tahu saat ini. Wallahu a'lam. Bagus pertanyaannya, barakallahu fiik. Mungkin nanti kita akan cari jawaban dari hal ini dan akan saya sebutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz. Amin wa iyyak. Baik, selanjutnya buat teman-teman silakan kalau ingin bertanya langsung atau mau via kolom chat juga. Dan Pak Saleh, apakah sudah bisa dimonitor untuk bertanya langsung kepada Ustadz? Sepertinya ada gangguan sinyal atau gimana, sudah masuk cuman belum bertanya. Oh, ini ada pertanyaan, saya Anda bacakan lagi Ustadz, izin. Pertanyaan di chat, di Zoom. Assalamualaikum Ustadz, Afwan. Anda mau bertanya mengenai hadis yang menyatakan bahwa barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Bolehkah dijelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut, Ustadz? Barakallahu fiik. Iya, hadis ini pertama diakui keabsahannya oleh para ulama ya, bahwasanya hadis ini termasuk salah satu dari keutamaan surat Al-Kahfi. Ya, ada yang mengatakan 10 awal, ada juga yang mengatakan 10 akhir. Ya. Barang siapa yang membaca 10 awal surat Al-Kahfi atau membaca 10 akhir surat Al-Kahfi, maka dia akan diberikan balasan berupa keamanan dari fitnah Dajjal. Ya, adapun yang dimaksud dengan hal ini, wallahu alam, yang jelas pertama kita ketahui bahwasanya membaca seluruh Al-Quran itu adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Ya, karena Dajjal ini merupakan fitnah yang sangat dahsyat, yang benar-benar akan menyesatkan manusia. Ya, bayangkan kalau kita lihat sekarang, manusia saja sudah tertipu dengan dukun, ya, dukun-dukun yang merupakan para pendusta itu, ya, atau para penyihir lah. Mereka sudah berhasil menipu manusia, padahal kesaktian yang mereka pertontonkan hanya sekedar seperti itu saja. Ya, bayangkan bagaimana nanti ketika Dajjal turun, ya, kemudian bukan turun, Dajjal sudah ada di muka bumi saat ini. Ya, bagaimana ketika Dajjal keluar, muncul, ya, kemudian mempertunjukkan berbagai kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Seperti misalnya menghidupkan orang mati, yang menumbuhkan atau menyuburkan suatu lahan, ya, yang tadinya gersang jadi subur, yang tadinya subur jadi gersang sesuai kehendaknya, menurunkan hujan, ya, mirip seperti Tuhan kalau dilihat oleh mata manusia. Nah, ini adalah fitnah yang sangat dahsyat. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita solusi, ya, salah satu dari sekian banyak solusi untuk mengamankan diri dari fitnah ini, ya, dari fitnah ini, yaitu membaca atau menghafal sih sebenarnya. Di hadisnya di Sahih Muslim, jadi Sahih Muslim disebutkan man hafizah, ya, siapa yang menghafal, ya, 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dan melindunginya dari fitnah Dajjal, ya, dari fitnah Dajjal. Ya, adapun maksud dari hadis ini, Allah taala alam, ya, maksudnya sudah jelas, yaitu barang siapa yang menghafal 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan balasan berupa hal ini. Tentunya yang dimaksud yang menghafal di sini bukan hanya sekedar menghafal, tapi mengetahui kandungannya, ya, dan juga mengamalkan kandungannya. Dan sebagai tambahan faedah, bahwasanya banyak sarana-sarana lain atau kiat-kiat lainnya yang bisa melindungi kita dari fitnah Dajjal, ya, selain menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Ya.
Seperti misalnya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah dengan benar. Ya, karena seorang yang mengenal siapa itu Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, maka dia akan dapat membedakan antara dajjal yang dia lihat ketika itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tahu bahwasanya dajjal yang ada di hadapan dia ini bukan bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Kemudian di antara kiat lainnya juga adalah membaca isti'adzah, yang membaca atau minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal, terutama ketika salat, ya, sebelum salam, ya, kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kubur dan juga fitnah al-masih ad-dajjal, ya, dan seterusnya. Mungkin ini yang dimaksud, semoga bisa terjawab pertanyaannya. Barakallahu fiik. Musik, kalau Ustaz, semoga cukup jelas jawaban dari Ustaz bagi penanya di Zoom, Pak Hermawan. Selanjutnya mungkin di Clubhouse, silakan untuk raise hand untuk teman-teman yang ingin bertanya, karena sepertinya Pak Soleh seperti ada gangguan koneksi, belum bisa menyalakan mic-nya. Atau sudah bisa, Pak? Silakan. Insya Allah. Baik, Ustaz. Sepertinya belum bisa. Karena coba dari teman-teman, silakan, apakah ada yang bertanya lagi? Mari sama-sama kita manfaatkan sisa waktu ini di siang hari Ramadan ini, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar kajian kali ini, tafsir dari surat Al-Kahfi, atau mungkin boleh juga di luar tema apabila ada hal yang ingin ditanyakan kepada Ustadz. Baik, Ustadz, kalau dari Anda mungkin Ustadz bertanya, izin. Di dalam hadis kan disebutkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi, ada satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya apabila di malam hari. Lalu di satu hadis lagi membaca surat Al-Kahfi di siang hari, kalau nggak salah, apabila di malam hari mendapat cahaya dari tempatnya dia ke Mekah, dan satu hadis lagi mendapatkan cahaya dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, Ustadz. Anda mau bertanya, Ustadz, kalau misalnya membacanya itu parsial, itu bagaimana ya, Ustadz? Misalnya di malam hari setengah dari surat dan dilanjutkan keesokannya setengah dari surat, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Allah Ta'ala alam mustawana, dalam hal ini perkaranya perkaranya luas, insyaallah Ta'ala. Apabila sebagian yang kita baca di malam hari, kemudian kita melanjutkan di siang hari keesokannya, maka insya Allah kedua pahala tersebut kita dapatkan, insya Allah Ta'ala. Yang penting dalam satu hari tersebut, hari Jumat itu kita tuntaskan bacaannya. Wallahu Ta'ala alam. Pak Saleh, apakah sudah bisa menyalakan mic-nya untuk bertanya? Oh ya, silakan Pak Saleh dulu untuk bertanya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia dan di akhirat. Ustaz, di dalam surat Al-Kahfi yang baru saja Ustaz jelaskan, itu ada memuat istilah kafir, Ustaz. Dan banyak di ayat-ayat lain juga seperti itu. Nah, biasanya saya
berkonotasi kafir itu kaitannya dengan orang yang tidak bertauhid gitu, Ustaz. Seperti orang Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Pertanyaan Ana adalah apakah istilah kafir itu bisa terkena kepada kaum muslimin, Ustaz? Kalau kita lihat kafir itu sebagai suatu hal kufur begitu. Itu Ustaz. Mohon penjelasan. Syukran. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Pak Saleh, istilah kafir yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, mayoritasnya yang dimaksud dengan kafir dalam Al-Quran adalah kafir yang ingkar terhadap tauhid. Maksudnya orang-orang yang non-muslim, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan hal-hal yang membatalkan hal tersebut seperti kemunafikan, ya, kesyirikan dan seterusnya. Ya, adapun mungkin sebagian ucapan sebagian kaum muslimin ketika mengatakan kufur dan seterusnya, bisa jadi yang dimaksud adalah kufur dari segi bahasa, ya, yaitu ingkar. Misalnya ingkar nikmat, kufur nikmat, ya, dan seterusnya. Adapun yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, kafaru atau kafir, ya, kata-kata kafir dan kafaru yang disebutkan dalam Al-Quran itu mayoritasnya yang dimaksud dengannya adalah kafir yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yang mengeluarkan dia dari Islam, ya, seperti itu. Adapun apakah boleh menggunakannya kepada kaum muslimin, maka tentunya perlu dikaji kembali, ya, apakah memang sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut pada dirinya atau belum. Ya, tapi perlu diketahui juga bahwasanya ada makna kafir ini yang ditinjau dari segi bahasa, ya, karena kafar itu artinya mengingkari, ya, mengingkari sesuatu. Seorang misalnya mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka dia dikatakan kafir, tapi bukan kafir yang maksudnya non-muslim, tapi kafir terhadap nikmat, ya, seperti itu contohnya. Wallahu taala alam. Amin. Barakallahu fiik. Selanjutnya untuk Mbak Filiani Sagita, silakan untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Baik. Saya bacakan pertanyaan di kolom chat. Dari Zoom, kalau kaum pria yang tidak sholat Jumat 3 kali dikatakan kafir, itu kafir atas apa ya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Wallahu alam, terkait dengan hadis yang menyebutkan man taraka salasa jum'ain mutataliyah. Ada sebuah hadis yang tersebar yang mengatakan barang siapa yang meninggalkan 3 salat Jumat secara berturut-turut, ya, taba Allahu ala qalbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hatinya. Ini pertama harus kita ketahui bahwasanya hadisnya adalah hadis sahih. Hadisnya valid dari Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut tanpa uzur, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hatinya. Ini adalah ancaman yang sangat berat, ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian juga ada hadis lainnya,
yang juga senada dengan ini yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Ya, hendaklah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat itu berhenti. Janganlah mereka terus-terusan meninggalkan Jumat, ya. Atau jika mereka tidak mau berhenti, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci rapat hati mereka dan mereka kemudian akan menjadi orang-orang yang lalai. Ya, adapun ancaman kafir ini, ya, ancaman kafir ini, wallahu alam, ana belum dapatkan hadis yang benar-benar menyebutkan ini secara letterlock, ya. Jelas menyebutkan bahwasanya 3 Jumat ditinggalkan kafir. Ini ana belum tahu ada hadis yang menyatakan hal ini. Tapi yang jelas memang meninggalkan Jumat ini adalah perkara yang tidak ringan, ya, dosa yang sangat besar, apalagi 3 kali berturut-turut. Adapun masalah dia kafir atau tidaknya, wallahu taala alam, ini perlu dalil lainnya untuk menyebutkan hal ini. Ya, yang jelas para ulama sendiri, ya jangankan 3 kali, ya, para ulama sendiri sudah berselisih pendapat perihal orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, setahu ana, wallahu taala alam, sholat yang paling afdal itu memang sholat fardu. Tapi di antara sholat fardu ini, yang paling afdal menurut mazhab Syafi'i, pahalanya adalah sholat Jumat. Ya. Jadi sholat Jumatnya adalah sholat fardu yang paling utama di antara sholat-sholat fardu lainnya. Nah, terkait meninggalkan sholat fardu saja, ada di antara para ulama yang mengatakan kafir. Siapa saja yang meninggalkan sholat fardu secara sengaja, tanpa uzur, maka dia kafir. Satu sholat saja sudah kafir. Jadi ini adalah peringatan bagi kita untuk berhati-hati dari hal ini. Ya, apalagi meninggalkan 3 Jumat berturut-turut. Ya, ini ancamannya lebih keras dari itu. Ya, para ulama yang mengatakan kekafiran mereka sudah mengatakan kafir mesti. Tapi apakah mana yang pendapatnya lebih kuat? Ya, mana yang apakah orang yang meninggalkan sholat fardu itu sudah dihukumi sebagai kafir atau tidak? Ini perlu kajian yang lebih dalam lagi. Ya. Adapun ancaman khusus untuk yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali ini kafir, ini ana belum tahu hadisnya. Tapi kalau ancaman yang ada dalam hadis adalah orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka akan dikunci hatinya oleh Allah, ditutup hatinya oleh Allah, ya, secara rapat, dan dia akan menjadi orang yang terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, ada pertanyaan di kolom chat. Izin tanya untuk berkaitan dengan Al-Kahfi. Apakah kisah Ashabul Kahfi itu tidurnya 309 tahun itu maksudnya 300 tahun lalu bangun lagi, tidur lagi 9 tahun? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Ada pertanyaan kedua dari orang yang sama. Izin tanya tentang Ramadan, kan disyariatkan untuk berzikir, disyariatkan untuk berzikir apa saja saat iktikaf. Apakah boleh baca kumpulan zikir dari Habib zaman dulu karena sudah disebut di susunan acara masjid tersebut, atau baiknya kita zikir yang lain saja? Tadi yang pertama pertanyaannya Anda kurang jelas, Pak Rama. Tentang Ashabul Kahfi itu tidurnya 309 tahun. Maksudnya 300 tahun, 300 dan 9 tahun, maksudnya 300 tahun tidur, bangun lalu 9 tahun lagi tidur, atau bagaimana, Ustaz? Atau secara Wallahu keseluruhan ta'ala sudah alam, yang disebutkan dalam Al-Quran adalah itu utuh, ya, waktu yang padanya mereka tidur secara berkesinambungan. Jadi mereka tidur selama waktu itu baru kemudian bangun. Jadi tidak ada mereka tidak tidur lama kemudian bangun kemudian tidur lama lagi, tidak. Tapi mereka masuk ke dalam gua tersebut, kemudian mereka tidur, dan Allah selamatkan jasad mereka, dan juga Allah tetapkan kembalikan nyawa mereka kembali setelah 309
tahun tersebut. Ya. Jadi tidak ada jeda antara itu yang padanya mereka sempat bangun. Jadi ketika mereka bangun, ya setelah itu mereka tidak lagi tidur panjang. Ya. Wallahu ta'ala alam, setahu ana seperti itu. Kemudian yang kedua tadi coba diulang lagi pertanyaannya Pak Rama. Baik. Pertanyaan kedua, izin tanya tentang iktikaf, Ustaz. Disyariatkan berzikir apa sajakah saat iktikaf? Apakah boleh baca kumpulan zikir dari Habib zaman dulu karena sudah disebut Dari di situ Habib acara zaman dulu ya Pak. mungkin itu iktikaf di sebuah masjid dan ada rundown-nya mungkin ya di masjid itu, Ustaz. Ya, iktikaf itu saudara atau saudariku penanya, yang dianjurkan padanya adalah beribadah secara umum, memperbanyak ibadah secara umum, tapi yang paling utamanya adalah membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran, karena Ramadan ini bulan Al-Quran, dan zikir yang paling utama adalah Al-Quran. Oleh karenanya kalau ditanya, apa amalan yang paling utama untuk dibaca atau untuk dilakukan ketika iktikaf, tentunya adalah membaca Al-Quran. Ya, perbanyak baca Al-Quran ketika iktikaf. Adapun kalau ingin berzikir, maka silahkan baca zikir apapun selama ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena zikir ini sudah saya ulang beberapa kali. Ya, zikir itu harus berdasarkan dalil. Ya, jadi kita tidak bisa mengada-ngadakan sebuah lafal zikir tertentu. Tidak. Kalau kita mau berzikir, cari zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Ya. Berbeda dengan doa. Kalau kita mau berdoa, silahkan berdoa meminta apapun yang kita inginkan. Ya, dengan lafal yang kita buat sendiri pun tidak mengapa. Ya, walaupun lebih utama doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita mau bikin doa sendiri, tidak mengapa. Ya. Seperti misalnya kita ingin meminta sebuah hajat yang spesifik. Ya, misalnya ingin minta diluluskan di sebuah kampus, atau diluluskan sebuah proyek tertentu, atau meminta kesembuhan anak kita, minta kesembuhan orang tua kita, atau kesembuhan diri kita sendiri, kita sebutkan penyakitnya dan seterusnya, tidak mengapa. Ini dalam hal doa. Tapi dalam hal zikir, maka cukupkan membaca zikir dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti misalnya 4 kata yang agung, ya, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ya, kemudian zikir-zikir lainnya seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, atau astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau baca astaghfirullah, ya, dan seterusnya. Ini adalah perkara-perkara yang disyariatkan. Adapun zikir Habib itu, ya kita lihat lagi apakah zikirnya itu sudah ada syariatnya, dalilnya dari hadis atau tidak. Kalau ada, ya silahkan dibaca, tapi jangan diyakini sebagai sebuah kewajiban. Ya, jangan diyakini sebagai sebuah kewajiban. Kita boleh membaca zikir apapun yang kita inginkan. Tapi yang lebih utama dari zikir di momen yang ini, khusus ini 10 hari terakhir Ramadan, ya adalah membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran dalam beriktikaf. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Mohon izin ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ana pertanyaan masih mengenai iktikaf tentang larangan jual beli di dalam masjid, Ustaz. Nah, pada saat iktikaf, bagaimana larangan tersebut apabila seseorang hanya menerima barang yang sudah dia beli sebelum iktikaf, Ustaz? Jadi dikirimkannya ke alamat sekretariat masjid misalnya. Atau sebaliknya, dia mengirim barang dari masjid, Ustaz. Jadi prosesnya itu bukan proses transaksinya, tapi proses pengiriman barangnya. Seperti itu, Ustaz. Mohon nasihatnya. Wallahu ta'ala alam, setawana yang sepertinya tidak mengapa, ya. Tidak mengapa kalau sekedar menerima atau mengirim sementara transaksinya sudah dilakukan sebelumnya. Tapi ya lebih utamanya jangan mendekati hal seperti ini, ya. Sebaiknya kalau mau mengirim atau menerima, ya, jangan di
jangan di masjid, karena masjid bukan tempat untuk itu, kecuali apabila memang harus, ya, karena memang kita selama hari itikaf ini tidak berada di rumah. Kalau dikirim ke rumah tidak ada yang menerima, maka ini terpaksa keadaannya seperti ini. Ya, tapi selagi bisa dihindari, ya maka dihindari sebisa mungkin. Ya, Allah Ta'ala. Barakallahu fiik. Perfect, barakallah. Ini tambahan pertanyaannya dari Ana, Ustaz. Selama iktikaf, misalnya mau ada kebutuhan memesan sesuatu, Ustaz, terhadap larangan jual beli di masjid itu, kalau kita ke bagian luar dari masjid gitu, di selasar atau di bagian luarnya, apakah sudah diperbolehkan? Namun apakah iktikafnya menjadi batal, Ustaz? Misalnya memang mau memesan makanan gitu, Ustaz, GoFood, itu bagaimana ya, Ustaz? Ya, sebaiknya diminta aja Pak ke teman yang sedang tidak iktikaf atau ke istri, ya bisa. Tapi kalau seandainya memang harus memesan, ya keluar dulu, tidak mengapa, ke selasar atau ke pelataran masjid, dan kemudian segera masuk kembali. Ya, insya Allah tidak membatalkan iktikaf. Insya Allah. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Masya Allah. Amin. Ya. Sebentar. Baik, Ustaz. Dari Pak Saleh sepertinya mau nambah satu pertanyaan. Katanya Ustaz, apakah diizinkan dari Ustaz? Silakan, silakan. Silakan Pak Saleh. Iya, yang dimaksud dengan ahsanu amalan dalam surat Al-Mulk, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang ulama yang terkenal, yaitu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ahsanuhu akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik adalah amal yang paling baik tingkat keikhlasannya dan paling sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling ikhlas, yang paling baik level keikhlasannya, dan yang paling aswab, yang paling sesuai dengan tuntunan agama, tata caranya. Ya, ini dimaksud dengan ahsanu amala. Ya beluakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya dari segi keikhlasan dan juga dari segi kesesuaiannya dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Amin. Barakallahu fiik. Masya Allah. Bang, sekali lagi, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya dan atas tambahan juga faedahnya. Juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Syukran jazakallahu khairan atas kehadirannya dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman semua, karena dari pertanyaan teman-teman semua di sini saya pribadi mendulang lebih banyak lagi faedah melalui lisan guru kita. Yang semoga Allah senantiasa mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan ini, dan juga menjadikan ilmu yang kita dapatkan berkah, menjadi penuntun kita untuk menuju surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Anda doakan juga untuk Ustadz, semoga Allah senantiasa berkahi ilmu dan usia Ustadz, dan juga semoga Allah senantiasa melindungi, menjaga, merahmati, dan memberikan banyak kebaikan untuk Ustadz dan keluarga beserta seluruh orang-orang yang Ustadz cintai. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf atas banyak yang kekurangan dari penyelenggaraan kajian ini, dan semoga kita dipermudah oleh Allah untuk menuntut ilmu agama di kesempatan berikutnya, khususnya di ahensi mengaji dan juga di kajian-kajian lain, baik online maupun offline. Mungkin itu saja Ustadz. Ana kembalikan ke Ustadz apabila ada penutup yang ingin Ustadz sampaikan. Barakallahu fiikum Ustadz.